Israel menutup akses ke Gaza Utara membuat warga yang mengungsi di Gaza Selatan tidak bisa kembali ke rumah mereka meski gencatan senjata telah diberlakukan. Padahal warga sudah membongkar tenda pengungsian mereka dan kelelahan menunggu di koridor Netzarim untuk diperbolehkan melintas. Warga Palestina yang mengungsi di Khan Younis membongkar tenda-tenda dan bersiap untuk kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Namun niat mereka tertahan oleh keputusan Israel untuk menutup akses ke Gaza Utara pada hari Minggu kemarin. Padahal, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata 19 Januari lalu, Israel semestinya mulai mengizinkan warga kembali ke rumah mereka di Gaza Utara dengan berjalan kaki melalui koridor Netrazim, jalur yang membelah utara dan selatan Gaza. عم تشوفونا تعال تتفرجوا على معاناتنا معاناة أطفالنا. إحنا بنقول بكفي كنتوا تتفرجتوا على ذبحنا وموتنا ودمارنا وأنتوا بتتفرجوا علينا بكفي برضه كمان بدنا نروح لبيوتنا نقدر نعمل حاجة نقدر نحط نايلون بلاستيك نايلون نعيش تحتيه. Kesepakatan gencatan senjata untuk membiarkan para pengungsi kembali ke rumah mereka di Gaza Utara telanjur membuat warga berkumpul di tepi atas Gaza Selatan. Mereka menunggu diizinkan melintasi koridor Netrazim untuk pulang ke rumah mereka. Warga Gaza tidak tahu sampai kapan penutupan akses dilakukan oleh Israel. جينا والله بدنا نروع على بيوتنا إن سنة ونص وإحنا في العذاب وما صدقنا يجي اليوم هذا ونروع على بيوتنا وإنا من الساعة 1 في الليل بننتظر العودة ولحتى الآن ما فتحوا لنا الطريق. Israel menutup koridor Netrazim hingga Hamas membebaskan seorang sandera yang menurut Israel seharusnya dibebaskan Sabtu lalu. Hamas kemudian menuduh Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Hamas membebaskan 4 tentara perempuan muda Israel pada hari Sabtu dan Israel membebaskan sekitar 200 tahanan Palestina yang sebagian besar menjalani hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah. Namun Israel mengatakan sandera lainnya, seorang warga sipil perempuan, Arbel Yehu, seharusnya dibebaskan sebelum para tentara. Jika Arbel tidak dibebaskan, Israel mengancam tidak akan membuka koridor Netrazim. Israel juga menuduh Hamas gagal memberikan rincian tentang kondisi sandera yang akan dibebaskan dalam beberapa minggu mendatang. Hamas menuduh Israel menggunakan masalah ini sebagai dalih untuk menunda kembalinya warga Palestina ke rumah mereka. Saudara, Laut Mediterania kembali memakan korban. Kali ini 3 pemuda tewas dan 2 anak balita meninggal akibat kapal tenggelam. Kelompok kemanusiaan Jerman mengkonfirmasi penyelamatan 17 orang yang terombang-ambing di tengah Laut Mediterania. Seluruhnya adalah warga Afrika Sub-Sahara. Selain itu, 3 pemuda dilaporkan tewas saat penyeberang bersama orang tua mereka. 2 anak balita dilaporkan meninggal akibat tenggelamnya kapal. Beberapa anak lainnya dilaporkan hilang. Penyelamatan terjadi di zona pencarian dan penyelamatan Malta yang lebih dekat dengan sebuah pulau di bagian selatan Italia. Pihak berwenang Malta juga menerbangkan seorang pria yang mengalami kesulitan bernafas setelah menelan air laut dan menderita hipotermia parah. We had a lot of people who were hypothermic, so they were too cold, their body temperature was way too low. We also had the 2 people who were medically evacuated with the helicopter. One was a pregnant woman, and the other man was a man who was really, really hypothermic, and also had swallowed a lot of seawater. So he was foaming. It was hard for him to breathe. It was hard for him to stay with us. He was fading all the time. So that was why we called the helicopter, was because of him and the 2 children. Saudara, puluhan tentara Kongo melarikan diri ke kota perbatasan Ribavu, Rwanda hari Senin waktu setempat demi menghindari serangan pemberontak. Para tentara menyerahkan senjata mereka dan diproses pejabat perbatasan Rwanda. Para tentara Kongo ini hanya
tertunduk dengan kelelahan yang terlihat di wajah mereka saat menyerahkan diri ke pejabat Rwanda yang menjaga perbatasan. Pemberontak Kongo yang menyebut diri mereka M23 terus merangsek dan mengalahkan tentara pemerintah hingga membuat sejumlah tentara memilih mundur dan mencari suaka ke Rwanda. Para pemberontak M23 memasuki wilayah Goma dan disebut pemerintah Kongo sebagai deklarasi perang. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyalahkan kebijakan para pejabat California dalam menyalurkan air untuk memadamkan api saat kebakaran di Los Angeles beberapa pekan lalu. Presiden Donald Trump bersiap meninjau kerusakan akibat kebakaran hutan di California dan memusatkan perhatian pada salah satu sasaran kritiknya, kebijakan air negara bagian terutama California. Sejak kebakaran 7 Januari lalu, Saudara, Trump telah menggunakan media sosial dan sejumlah pernyataan menuduh negara bagian California mengirimkan terlalu banyak air ke Samudra Pasifik, alih-alih ke selatan menuju Los Angeles. Trump juga menyoroti bagaimana beberapa hidran mengering saat upaya pemadaman kebakaran di Pacific Palisades tengah berlangsung. North Carolina has been treated very badly, so we're stopping there, and we're going to then go to Los Angeles and take a look at a fire that could have been put out if they let the water flow, but they didn't let the water flow, and they still haven't for whatever reason. Saudara, sebuah perairan di California baru-baru ini ditetapkan menjadi suaka laut baru dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Hal ini melindungi keberagaman hayati di kawasan tersebut dari pengeboran minyak dan gas. Simak liputan selengkapnya VOA berikut ini untuk Anda. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. We believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan Suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang Suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's
kayaking, everything that everybody does has been done in the National Marine Sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumas pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 suaka marga satwa laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Saudara, pasca gencatan senjata Israel dan Palestina, seorang anak berusia 2 tahun di Jenin, wilayah tepi barat Palestina, tewas. Korban menjadi salah satu dari 11 korban yang tewas akibat serangan tentara Israel. Sejumlah pelayat menghadiri pemakaman seorang anak perempuan berusia 2 tahun di tepi barat Palestina. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan korban menjadi salah satu korban serangan tentara Israel. Sedikitnya saudara, 11 warga Palestina tewas di Jenin dalam serangan Sabtu lalu. Sementara itu, militer Israel mengatakan sedang meninjau insiden ini pasca gencatan senjata.